Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Pelita Bangsa, program studi pendidikan guru sekolah dasar, izin untuk mewawancarai Ibu selaku guru kelas 3, yakni dengan Ibu siapa? Saya sendiri dengan Ibu Faidah Hihin Lestari, biasa dipanggil anak-anak Bu Hihin. Ya. Oke. Di sini kami ingin bertanya mengenai DDR atau Design Didactical Research. Menurut Ibu sendiri yang Ibu ketahui, konsep DDR itu seperti apa ya, Bu? Menurut saya tentang pembelajaran ya, sebelumnya mungkin tentang konsep DDR atau yang biasa disebut dengan Didactical Design Research, itu kalau menurut saya kayak pembelajaran yang aktif dibanding dengan yang dulu, yang beberapa puluh tahun yang lalu itu kan kayak ada TSP ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu sih memang zaman dulu, yang dimana kalau menurut saya itu juga ada hubungannya. Kalau itu kan termasuk pembelajaran konvensional ya, lebih dominan ke metode ceramah ya kan, namanya juga masih KTSP kan. Nah, seiring perkembangan zaman masuklah IT gitu kan ya, masuklah perubahan-perubahan di mana yang kurikulum itu berkembang, yang mungkin sampai saat ini itu disebut dengan DDR ya kan. DDR itu mungkin singkatannya, tapi Didactical Design Research itu menurut saya pembelajaran yang aktif, meliputi kayak strategi pembelajarannya ada, bahan ajarnya ada, terus sistem pembelajarannya lebih komprehensif, maksudnya lebih tersusun, lebih tertata. Mungkin waktu zaman dulu gitu kan, bukan dulu banget sih, di zaman KTSP sama ada seperti pembelajaran, cuman kan karena mungkin sekarang itu lebih dominan ke IT, jadi lebih tertata gitu menurut saya. Jadi kalau intinya, kalau konsep DDR itu menurut saya baik untuk ya dari kita nih pengajar untuk juga pendidik. Menurut saya sih gitu. Seharusnya saya harus dikembangkan. Ya. Menurut Ibu efektif tidak jika dilakukan? Kalau menurut saya efektif karena di situ kan kayaknya memulai siswa itu kayaknya aktif gitu kan. Kalau dulu kan dominan kayaknya ceramah, guru aja yang ngomong gitu kan, terus siswa cuma hanya menyalin, mungkin ya tadi perkembangan zaman itu efektif. Kalau untuk merancang, apakah Ibu pernah merancang DDR ini? Kalau DDR sebenarnya kalau di sekolah ini sih mungkin ajaran baru kali ya, baru terancang, apalagi ditimpa dengan yang namanya deep learning ya kan. Deep learning itu ada yang sebagian bilang itu metode, ada yang sebagian bilang itu kurikulum. Nah, mungkin hampir sama dengan ini. Ada yang bilang DDR itu mungkin termasuk metode karena kan dia termasuk aktif ya buat pembelajaran anak. Kalau di sekolah ini sih mungkin untuk saat ini belum, mungkin tahun ajaran baru ada, tapi sebelumnya saya pernah ngajar di sekolah sebelumnya, ini bisa diterapkan dan menurut saya efektif. Dan ini banyak metode-metodenya berkaitan gitu kan, karena ini kan kelebihannya membuat siswa aktif, berarti gurunya harus aktif, berarti punya metode pembelajarannya apa nih ke siswa gitu. Apakah kita punya bikin alat peraganya? Kalau kelas 1 kan kayak flashcard, kartu kata, bisa tuh kita bikin flashcard, bikin kartu kata untuk siswa kelas rendah gitu. Jadi lebih efektif ke guru sama ke siswanya juga gitu, seperti itu. Kalau dibandingkan dengan pendekatan konvensional, menurut Ibu kelebihan dari DDR ini apa? Kalau saya sih kelebihannya ya itu meningkatkan kualitas dalam pendidikan juga, pastinya meningkatkan kualitas pada anak didik,
dan saya juga pengajar juga, itu insya Allah kualitasnya oke, menurut saya pribadi. Terus dari segi pembelajarannya terstruktur gitu kan, step by step gitu, itu DDR. Untuk konvensional tadi yang kayak pertama itu yang saya bilang, konvensional itu kan kayak termasuk cara pengajar orang bahala lah bahasanya ya, zaman dulu, zaman yang lalu-lalu gitu kan. Yang penting tuh anak perhatikan gitu kan, lebih sering ke ceramah, guru udah ngomong bawa gitu kan, yang penting anak. Tapi kan sekarang juga karena Gen Z ya mungkin bahasanya, Gen Z-nya udah beda alamnya dengan yang dulu. Tapi kan anak-anak sekarang mah nggak bisa dikasih metode konvensional, capek juga sayangnya. Nah itu tadi makanya bikin metode pembelajaran yang aktif, efektif, menyenangkan seperti itu. Supaya nggak guru aja yang capek ya. Iya. Kalau ibu sendiri apakah sudah pernah mencoba pendekatan ini, metode ini? Metode DDR. Iya. Kayaknya dulu bahasanya bukan DDR kali ya. Iya. Sekarang ini lebih lebih udah di apa sih, modifikasi. Iya, Dulu mah bahasanya pendekatan ke anak, ya kan. Kalau ditambah lagi sekarang bahasanya face to face, muka ke muka, Iya, gitu kan, atau heart to heart, hati ke hati. Dulu mah bahasanya mah merangkul gitu kan, merangkul anak lah. Ini sebenarnya ini loh Kak, dari dulu ini udah ada, cuman bahasanya diperbaharui. Pastinya setiap guru pernah melakukan seperti itu. Kalau memang yang dia itu terjun ke dunia pendidikan dari 2008 lalu, 2007, 2008 sampai saat ini, insya Allah yang mengalami program DDR ini kan dulu bahasanya ini dah sekarang. Ya. Kalau dulu mah bukan ini. Pasti setiap guru pasti mengalami, pasti menurut saya. Yang sudah sepuh gitu. Iya. Cuma sekarang bahasanya modifikasi. DDR. Iya. Kalau untuk tantangan sendiri, Tantangan dari tadi ya, Iya. DDR. Tantangan saat ini apa tantangan zaman dulu? tantangan DDR, tantangan saat ibu Saat ini, yang saat inilah ya, Iya. yang modern ini. Ya mungkin tantangannya ada, siswa itu yang maaf ya, namanya manusia ya, punya kelebihan. Yang punya kelebihan kita kasih metode ini gercep, ya kan, paham. Tapi kan kalau yang agak lamban kita nggak bisa nyesuaiin. Terus siswa kita kan hampir 20 lebih. Lah kalau kita nyimbangin dengan yang kurangnya 2 anak atau 1 anak, nggak mungkin dong yang selebihnya tetap juga. Paling gitu sih hambatannya, begitu dari pemahaman atau pola pikir si siswa gitu kan. Tapi kan itu kan anugerah juga, karena ya kan kita nggak bisa menyalahkan dia juga dan menyalahkan diri kita sendiri juga kan. Yaitu balik lagi bagaimana kitanya, apakah nanti pas jam pulang sekolah yang siswa tertinggal begitulah ya, nanti baru pulang sekolah kita kasih pelajaran lagi ataukah bagaimana gitu kan. Biasanya nanti kita ada yang namanya komunikasi sama orang tua gitu. Pastinya kan anaknya penting yang mengenai pembelajaran itunya, nanti itu larinya beda lagi tentang kesulitan pembelajaran siswa gitu kan. Iya. Nanti lebih dari lagi. Selanjutnya Ibu, apa peran penting dari hypothetical learning project dalam DDR menurut Ibu? Gimana peran? Hypothetical learning trajectory. Hypothetical learning, trajectory. Iya. Peran pentingnya. Iya. Kalau menurut saya perannya ya, learning itu kan kayak kita mendengarkan. Iya. Hampir sama dengan yang namanya kayak cakupannya dengan membaca kali ya. Membaca menurut saya sih bisa penting, dan ini bisa nih diaplikasiin dalam kelas rendah, tapi bisa juga diaplikasiin kelas rendah sampai kelas tinggi. Kalau kelas rendah biasanya tuh kalau kayak begini
namanya ada pembiasaan membaca atau biasa disebut dengan ini ya literasi. 15 menit berliterasi sebelum pembelajaran dimulai, biasanya sih begitu. Nah itu kan biasanya mendongkrak minat baca anak. Dulu tuh di tahun 2000 berapa ya, gembar-gembornya itu semua sekolah harus terapkan literasi sampai membuat yang namanya pojok baca. Setiap sekolah ada pojok baca. Setiap sekolah harus menerapkan literasi sampai ke pelosok-pelosok literasi. Tapi sekarang kayaknya udah mulai memudar. Sebenarnya literasi itu bagus. Pertama, mungkin hubungannya dengan ini ya, hypothetical learning trajectory, ya kan? Mungkin hubungannya dengan itu sebenarnya bagus. Bagusnya apa? Pertama, buat anak yang kesulitan membaca, calistung, dia kan tiap hari baca tuh, mau nggak mau kan dia ngeja, ya kan? Buat yang udah bisa atau kemampuannya di atas rata-rata, dia bisa nambah wawasan. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih Ibu menyesuaikan rencana pembelajaran ketika hasil di lapangan itu tidak sesuai dengan harapan Ibu? Tapi rata-rata kayak gitu kali ya. Antara kita udah punya ekspektasi kita tinggi, wah anak saya kayaknya bakalan baca semua nih ya kan, bakalan bisa calistung nih ya, perkalian nih gitu kan, pembagian dan lain sebagainya sesuai dengan RPP. Dulu mah bahasanya RPP, rencana pembelajaran lah ya, rencana pembelajaran. Mungkin sekarang bukan RPP, bahasanya apa lagi tuh yang model baru sekarang? Masih RPP ya? Oh, kayaknya ada tuh ya. Tapi RPP zaman dulu mah beda. Kan? Sekarang mah harus ada KD-nya, kegiatan intinya. Kalau dulu mungkin ada, cuma sekarang pokoknya sekarang itu serba diperbaharui, serba dimodifikasi. Kalau untuk tadi antara keinginan kita dengan nyatanya, ya kan, itu bagaimana maksudnya solusinya? Iya. Solusi dengan kenyataannya, antara keinginan kita dan kenyataannya, solusinya. Ya kalau menurut saya, ya berarti ya tadi berkaitannya Kak, yang namanya kemampuan siswa kan nggak bisa sesuai dengan keinginan hati kita, ya kan, pengennya siswa pintar semua, ya kan, kita harus berusaha. Adapun ada yang siswa yang tertinggal, biasanya tadi mau nggak mau tambahannya ketika selepas pulang sekolah dan kita komunikasi sama ayah atau bundanya biar selaras, sejalan. Kenapa? Masa guru udah capek nih, bukan capek ya bahasanya, udah berusaha menggembleng terus, tahu-tahu dia di rumah menemukan role model yang tidak sama dengan sesuai keinginan kita. Seimbang nggak tuh? Nggak seimbang kan? Harusnya di rumah role modelnya baik, sekolah juga mendapat pembelajaran yang baik, jadi sama-sama seimbang. Makanya di situ kita adanya komunikasi dengan ayah dan bundanya, entah di rumah dia dileskan, entah di rumah dia dipelajari, yaitu selebihnya urusan mereka, ya kan, karena di sekolah kan bukan 24 jam seperti itu. Selanjutnya, menurut Ibu sejauh mana keterlibatan siswa dibutuhkan dalam proses desain belajar berbasis DDR? Sejauh mana siswa dibutuhkan dalam proses pembelajaran DDR? Sejauh mana? Menurut saya ya mungkin karena ini apa ya, harus mempunyai kualitas pembelajarannya yang struktur. Jadi ya tadi kembali lagi, kitanya ya harus menyiapkan berbagai macam metode biar merekanya enggak bete alias boring, bosen gitu kan. Ibu mah metodenya gitu dulu gitu kan, emang nggak ada yang lain gitu. Kalau anak yang terintis gitu kan. Untuk metode menurut saya banyak, kayaknya sekarang nggak kayak dulu gitu. Jadi sih. Terus pernah nggak sih Ibu mengalami perubahan strategi mengajar? Strategi mengajar setelah melakukan DDR ini? Kalau berubah mungkin, tapi kalau misalnya kita udah pakai DDR ya,
kayaknya harus apa sih namanya, harus ya udah berkonsekuen gitu kan ya. Kalau memakai DDR ya DDR aja gitu kan. Kalau semuanya hari ini pakai DDR, besok hari itu nanti bikinnya di pembelajarannya juga semrawut gitu kan. Jadi harus konsekuen gitu. Karena sebelum kita ini juga harus punya RPP ya. Iya, RPP gitu. Jadi ya udah itu aja. Nanti ada perubahan dalam metode atau pembelajaran atau kurikulum sebagainya, berarti kan beda lagi. Tapi kalau DDR kayaknya fleksibel kan, karena dia kan belajarnya mengatasi hambatan dan meningkatkan kualitas, sama pembelajarannya terstruktur. Selanjutnya, bagaimana Ibu menilai efektivitas desain pembelajaran yang telah dirancang dengan pendekatan DDR? Nilainya, menurut saya kalau penilaian biasanya sama aja kali ya, pastinya ada lisan, tulis, ya kan, praktek. Kalau menurut saya hampir sama seperti itu. Cuman kayak sekarang kan, kalau dulu kan ada tuh, bukan dulu sih, beberapa tahun lalu kan ada kayak Kurtilas, Kumer. Sebenarnya dia ada juga. Cuman kalau penilaiannya kadang berbeda. Di rapot aja kebanyakan tabel-tabel, harian, PH, apa gitu. Intinya mah kan kalau di ringkes, intinya cari anak nilai tertulis, nilai lisan, nilai harian, nilai ulangan, udah itu dikompleks jadi satu. Oh nanti juga di rapot bakalannya ya nilainya itu ya satu gitu kan. Terus sekarang karena banyaknya pergantian kurikulum, udah banyaknya metode, jadi banyaknya kolom gitu. Saya sama aja cara penilaiannya seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya apakah Ibu melibatkan rekan sejawat atau tim dalam melakukan refleksi pembelajaran DDR ini? Refleksi kalau dari segi semuanya kita kalau refleksi kan hasil dari pembelajarannya. Semuanya pembelajaran yang kita udah ajarkan nih, terus kita merefleksi bagaimana anak tersebut bisa memahami atau enggak. Biasanya kalau refleksi kan juga habis setelah pulang sekolah juga bisa dilakukan kan, karena mau pulang biasanya mengambil apa tadi yang sudah dipelajari, itu kan sama juga refleksi kan. Kalau menurut saya sendiri juga bisa, tapi tergantung Kak. Ada sekolah yang satu ruang kelas itu double guru atau partner. Ya ada biasa sekolah-sekolah swasta double partner, satu kelas 2 guru. Nah kalau itu kan berarti kan harus butuh teman sejawat dong, ya kan? Ya berarti intinya bisa atau tidaknya tergantung sekolahnya yang menerapkan. Kalau pribadi saya, karena saya single, tidak punya partner ngajarnya, ya saya pegang semua dengan sendiri. Tapi kalau ada kelas yang double guru atau berpartner, berarti mungkin sebagian ada yang merefleksi atau sebagian ada yang apa, jadi kan tergantung partnernya aja, partner timnya aja seperti itu. Baik, selanjutnya apa saran Ibu agar guru-guru lain bisa mulai menerapkan DDR dalam pembelajaran mereka? Sarannya, kalau menurut saya ya sarannya kembali lagi kali ya tadi, bisa sih semuanya, karena kalau DDR kan ya itu tadi bahasa modifikasi sekarang. Kalau dulu kan pasti ada seperti ini kan. Nah, sarannya ya memang harus memakai ini, karena kan tujuannya untuk meningkatkan kualitas pengajaran, terus pembelajarannya lebih terstruktur. Udah gitu mengatasi hambatan-hambatannya. Ya apa nih anaknya yang tertinggal nih, solusinya apa gitu kan? Apakah entah dia harus diberikan pembelajaran yang lebih, atau semuanya yang lain udah sampai perkalian 8 tapi dia masih stuck di 1, berarti ataukah dia harus ikut ke 8 langsung, ataukah dia diem di 1, habis itu 2, habis itu 3. Ya, menurut saya sih ya diterapkan aja. Gitu. Bagaimana pandangan Ibu tentang peran DDR dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Peran DDR dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, menurut saya
pesan juga kali ya, guru-guru se-Indonesia boleh pakai sistem seperti ini, karena yang saya ketahui dan yang saya sedikit baca sih ya, itu ya tadi bagus, terstruktur, mempunyai konsep, terus bisa menghandle masalah kesulitan pembelajaran dalam kelas. Ya kalau bisa mah seluruh pendidik di Indonesia jangan menggunakan metode ceramah terus. Pertama, suara kita juga habis buat mereka. Mereka mah ada yang asik ngobrol, mereka mah ada yang asik ngantuk, ada yang asik bercanda, kita aja bercuap-cuap terus ya kan, nggak ada habisnya. Udah kira selesai apa bu? Gitu kan? Nah, kan nggak mungkin kita begitu terus kan? Sayang-sayang suara juga. Ya kalau menurut saya pakai aja, terus di-combine dengan metode apa yang punya kelebihan di kita nih. Kayak tadi kan kelas 1 boleh pakai flashcard. Banyak, ada metode apa lagi. Semua metode menurut saya bagus, dan sekarang semua metode itu banyak. Menurut saya pakai aja begitu, tidak apa-apa gitu. Baik, selanjutnya apa harapan Ibu terhadap pengembangan kurikulum jika DDR ini diterapkan secara menyeluruh dan luas? Harapan Ibu. Harapan saya Ya. sebagai pengajar, Ya, maksudnya kalau DDR ini diterapkan untuk semua pendidik, ya, itu bagaimana? Ya tadi berkaitan dengan jawabannya tadi ya. Iya. Menurut saya ya bagus, baik, tapi Kak tergantung sekarang itu tergantung sekolahnya juga nih. Ada sekolah yang mempunyai metode atau alat-alat perincilan dan sebagainya komplit, kita manfaatin. Mungkin untuk daerah pelosok atau tertinggal, untuk alat-alat yang pembelajaran aja sulit didapat gitu kan ya. Saya juga tidak bisa harus ngikut ya kan. Tapi kalau gurunya kreatif, mungkin dia bisa memakai pembuatan sendiri ya kan, cara-cara sendiri. Jadi menurut saya ya baik juga, tapi kembali lagi ke sekolahannya gitu aja. Satu lagi Ibu, dan apakah sekolah Ibu ini mendukung pelaksanaan riset pembelajaran DDR ini? Gimana sekolah ini? Mendukung riset dari metode pembelajaran ini? Menurut saya yang mendukung aja, kan tujuannya tadi ya kan, kembali lagi ke anak, terus kompetensi gurunya juga lebih baik. Harapan guru ya semua siswa pasti baik, tapi kembali lagi ke pola pikir anaknya gitu juga kan. Kita kan nggak sesuai pengen kita nih, ya dia mah bagus gitu kan, ini gitu kan, tapi kan kenyataannya juga ya kembali lagi pemahaman anak gitu. Itu aja Kak. Pertanyaannya sudah mungkin udah cukup ya Bu, sudah cukup menjawab pertanyaan dari Ibu. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.